Mas, Ya, saya Kepala Divisi Pemasyarakatan Lampung. Saya kepingin mengulik sedikit, saya kepingin menerima gambaran bagaimana LP Lampung itu sebenarnya, dengan mengerti dan memahami cerita-cerita Mas nanti. Ketika Mas ada di dalam, ketika bagaimana Mas dari luar sampai ke dalam, sehingga saya tahu apa pengalaman-pengalaman Mas dan apa cerita, apa yang didapat dari Mas. Nah, dengan harapan itu, oleh karena itu saya terbuka sama Mas. Saya sampaikan bahwa saya kepala divisi. Saya ingin mendengar apa yang menjadi gambaran Mas di sini. Kalau perlu, masalah-masalah apa yang Mas harus sampaikan ke saya. Kalau bisa saya selesaikan, saya bantu. Kalau tidak bisa, nanti kita sama-sama menyelesaikan. Ya, karena itu Mas harus jujur sama saya, harus terbuka sama saya, tidak ada dusta dan penista. Nah, itu yang penting, tidak ada dusta dan penista. Yakin ya Mas ya? yakin. Percaya ya? Percaya. Salaman dulu. Oke, Mas. Saya sebelumnya, saya nggak mau menyebut nama. Mas tahun berapa masuk ke sini, Mas? Saya tahun 2020 bulan Agustus. Oh, sudah 2 tahunan berarti ya. Dengan ini 2 tahun ya, Mas? 2 tahun. Kasusnya kasus apa? Kasus trafficking. Kasus trafficking ya? Iya. Oh iya. Trafficking itu apa, Mas? Penjualan manusia ya. Oh iya. Iya. Kenapa kok ketawa, Mas? Kocak aja gitu kan. Kocak. Kenapa kok Trafficking kocak? penjualan manusia sebetulnya penjualan jasa menurut saya. Penjualan pribadi, jasa kan. ya? Iya. Penjualan jasa ya. Kalau manusia itu kalau manusia dijual berarti mungkin suka sama suka kali ya. ya mungkin. Kalau trafficking itu sebenarnya tidak suka sama suka ya. Enggak Itu juga bagaimana? sih, kalau saya pribadi ya yang menjalani bisnis trafficking sebelum tertangkap itu. Ya si talentnya mau Iya. dan nggak ada unsur pemaksaan, malah si talentnya itu suruh saya mencari klien Oh, tamu. oh. Sebenarnya, sebentar, hukumannya berapa, Mas? 4 tahun 6 bulan subsidiar 2 bulan. 4 tahun 6 bulan subsidiar 2 bulan. Lumayan juga tuh. Lumayan 4,5 tahun ditambah 2 bulan. Subsidiar bayar denda berapa? 100 sekian juta. Kamu mau bayar? Gak mau. Emang gitu ya. Kenapa kok nggak mau, Mas? Padahal kata orang itu DLP itu kan serem, DLP itu kan menakutkan, DLP itu, wih, pokoknya lebih bagus nggak usah DLP lah. Jujur aja pertama kali mendengar penjara itu takut Pak. Oh. Sebelum merasakan. Oh. Tapi setelah merasakan ternyata oh begini toh gitu jalan alurnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang baik semuanya, dari pegawainya, napinya, nggak ada unsur yang menyeramkan gitu. Jadi 2 tahun, subsidiar 2 bulan harus bayar 100 juta itu lebih bagus dijalani ya. Karena 1 bulan berarti sekitar 50 juta, duit dari mana ya? Iya, nggak mikir gitu aja. Begitu ya? Kita paksakan 100 juta bayar di muka 2 bulan, nanti di luar sana kita nggak ada duit. Ya, utang-utang itu saya. Ya. Mas, saya mau nanya, kenapa kok Mas bisa terjun ke dunia jasa trafficking? Gimana ceritanya? Ya pergaulan sih Pak. Pergaulan ya pasti dasar ekonomi pasti relatif ya. Oh. Kejahatan itu pasti ya relatif bisa ekonomi. Sebetulnya pergaulan sih menurut saya. Pergaulan
ingin lebih ada jalan pintas. Tapi tahu ya sebenarnya kalau trafficking itu, penjualan trafficking itu nggak boleh. Tahu ya. Oh. Terus yang Mas jual, orang itu, cewek itu tahu kalau dia mau dijual atau apa itu namanya, mau diminta jasanya. Kalau menurut saya gini ya, para talent ya, sebutnya saya ke mereka orang ya, para model itu. Mereka sendiri, Mak minta dong job gitu. BU nih butuh uang gitu. Jadi saya cariin untuk tamu-tamu mereka. Ya ada namanya trafficking, dia kasar banget menjual jasa perempuan gitu. Menurut saya bidang entertain klien. Tapi sebenarnya dia tahu mau, misalnya tamunya itu dia tahu. Kalau untuk kliennya mereka orang nggak tahu, mungkin pejabat, pengusaha. Tapi sampean tahu siapa yang mau bertamu? Kalau untuk bertamu si kliennya atau si talent? Yang klien itu. Kliennya tahu modelnya itu. Iya. Mana? Klien itu tahu sama sampean ya? Oh, klien pasti tahu sama saya. Sampean juga tahu klien itu ya? Tahu. Oh gitu ya. Kadang kayak ini ya Pak, kalau trafficking itu rantai. Saya punya talent gitu, teman saya punya tamu, jadi kita barter gitu. Nggak ada beban gitu. Nggak ada beban, misalnya saya dirumuskan dia nih. Kalau saya pribadi, gini Pak prinsipnya, dia nakal, dibanding nakal sama berondong, lebih baik kita nakal sekalian sama yang berduit. Hasilnya ada. Zaman sekarang kan istilah diajak makan sama pacar sendiri sekali, dua kali, ketiga kali langsung check in. Tahu-tahu izinnya hilang melayang. Dan rata-rata yang kenal sama saya tuh udah jadi. Maksudnya udah jadi itu Sudah sebenarnya sebagai wanita panggilan. Oh. Nggak yang dari desa kita dandanin, enggak. Oh enggak ya. Ini emang dari dunia modeling. Oh. Nah, itu kok mereka berani menyampaikan ke sampean, Mas, bolehlah saya carikan klien dong gitu. Kok berani? Tadinya kan nggak kenal. Iya. Terus kok dia berani? Ya mungkin melihat pandangan mereka ke saya udah ayam. Udah dari mulut ke mulut. Iya kan, mungkin ya, dari teman ke teman. Teman ke teman ya. Karena ya temennya juga, ini mah ada baru. Tapi sampean juga berani. Bener gak ya orang ini ya? Jangan-jangan nanti spion pula. Kalau itu saya jamin nggak apa, saya beraninya karena teman ke teman. Oh. Ya sembarangan di depan rumah, ini kayak bisa. Nah ini sekarang ini kasus ini kenapa kok bisa ketangkap? Ceritanya gimana? Ceritanya ya gara-gara corona inilah. gimana ceritanya? Jadi berhubung corona, job sepi, kan, jarang orang mau BO juga. Kebetulan Apa itu BO itu? Open apa ya? BO OB ya, open nggak tahu. Oh iya. Teman saya itu kan, Oh. yang wanita hubungin saya minta cariin artis, kebetulan ya rata-rata teman-teman saya ya dari kalangan ini ya Selebriti lah ya. Ya udah budget sekian, saya juga feelingnya nggak enak juga berhubung butuh uang. Sekarang yakin nggak sih terbang ke Lampung ya, rata-rata di Lampung banyaknya cepu polisi. Yang ada jebakan kita yang masuk penjara. Enggak, yang tamu saya terbanglah itu hari itu bawa si artisnya, tahunya sore udah nggak ada kabar, besoknya lambe itu keluar. Oh. Berita Memang sudah ada firasat ya? dia rasa ya yakin ini,
saya berhubung butuh uang gitu, sekali lagi ekonomi. Corona. Mas, Mas ini asli gimana sih aslinya? Saya tinggal di Bekasi, rumah di Bekasi. Tinggal Orang tua kerja apa? orang tua tinggal single parent. Saya- Oh, orang tua single parent. Jadi Mas sama bapak apa sama ibu? saya sama ibu bapak udah meninggal dari Oh, bapak sudah sejak meninggal. SMP. Oh, single parentnya karena meninggal, Meninggal. bukan karena. Orang lain. Oh, Jadi keluarga 8 bersaudara. iya. Insya Allah saya menghidupi gitu. Sampai nomor berapa? Saya nomor 5. Nomor 5. Oh, sampai yang menghidupi. Di bawah saya yang menghidupi. Oh, tadinya sampai sekolah sampai kapan? Sampai Alia. Sampai Alia. Wih, Alia nih. Alia. Wih, terus kok bisa tahu-tahu Ya, kok itu. bisa agak miring-miring. Karena pergaulan ya Pak. Pergaulan gimana? Pergaulan. Namanya kita orang desa Oh. dari Jakarta, Oh, dan tadinya di kampung gelap, ngeliat oh, yang terang-terang, pengen tahu, tautnya rumus lomba hitam. oh. Kok sampai bilang lembah hitam? Kenapa kok dibilang lembah hitam? Ya semuanya serba hitam sih. Maksudnya hitam dunia gimana? malam itu kejam menurut saya ya. Padahal sampean dari situ sampean bisa membagi rezeki dengan adik. Iya. Dari situ sampean bisa memberi rezeki kepada ibu juga. Kenapa kok sampean bilang lembah hitam? Lomba hitam ya saya ya itu dari Alia, tahu lah istilah mana yang baik yang buruk ya, yang baik kita ambil, yang buruk ya kita tinggal, yang ini yang buruk ya kita ambil. Ya, kenapa waktu itu kok sampean saya ambil? Saya ambil karena berdasarkan dari faktor ekonomi ya Pak. Terus pergaulan di Jakarta itu ya uang. Harus itu ya. Sampean nggak khawatir lah. Sampean masuk neraka, kiranya kan ada neraka sampean. Waktu itu gimana? Pikiran apa? Coba sampean flashback lagi. Dan pikiran gini sih Pak itu kan, mau halal mau haram gitu, urusan duniawi ya, selagi kita berbuat baik insya Allah Tuhan juga akan tidur. Ya emang saya ngakuin ini pasti bakal well gitu, makanya karena dia neraka ini gue bakal dapetin gitu, lain cuma di dunia ya. Cuma garis besarnya gua harus butuh uang, karena pikirnya ya ekonomi juga sih Pak. Jadi adik-adik mau sekolah gitu, amplop untuk masak, makan. Sampean nggak berusaha nyari yang bagus-bagus dulu, yang tidak di dunia hitam, dunia putih lah. Dunia putih, Nah. pernah ngejalanin ya Pak? Pernah ngejalanin apa? Ngejalanin gitu. Bukan nggak bersyukur ya Pak, namanya ekonomi makin kesini makin uang dulu 1 juta tuh kayak besar, sekarang beli 1 juta itu nggak ada apa-apanya. Waktu itu apa sampean yang sampean kerjakan apa waktu itu sebelum terjun ke dunia hitam? Dulu saya ya salon, terus handphone, Apa? nonton handphone, jadi Nonton handphone. SPB, serabut-serabutan yang nggak jelas, apa ya, Ya. duit, Yang penting ada, yang penting ada. Terus sampai ke dunia hitam, kenapa? Karena kebutuhannya semakin kuat atau karena semakin kepingin aja dapat lebih banyak atau bagaimana? Karena saya nggak munafik ya Pak, gitu kan, di dunia real nyata ya rata-rata kan istilah ada orang munafik, iya apaan sih gitu kan, tapi kita ini ada jalurnya apa, udah ada celahnya gitu, jalanin aja. Contoh saya di dunia salon gitu Salon. kan, terus pemotretan ketemu talent model cantik gitu, kadang modelnya sendiri gitu kan, aku juga kenalan om juga gitu, abang-abang pejabat atau pengusaha, nah itu kan dong ada di situ lah. Nggak kepikiran ya yang namanya itu. Nggak kepikiran ya? Nggak Ada waktu itu. Mulai umur berapa? mulai umur 23 Wih, semudah ya. itu
yang cewek-cewek itu kok nggak malu gitu ya minta untuk mencarikan ke Mas gitu. Ini nyaman juga gitu Mas. Oh, kenapa Mas tuh? Pet. Mas huruf. Ya. Nah, terus tapi sampean kan diajarin ibadah ya. Iya. Sampean sholat juga. Alhamdulillah 5 waktu sholat. Sholat juga waktu itu ya. Nggak ada kepikiran saya udah begini saya ini enggak ya. Sholat aja. Kalau saya ibadah gitu kan. Oh, ibadah aja. Ngaji juga. Ya, nanti insya Allah. Waktu itu ya. Waktu itu loh waktu Iya. itu. Kalau sekarang yang waktu itu ya. Oh, gitu ya. Kenapa kok kepikiran ya udah gue ngaji gue sholat tapi itu kan gimana menurut? Jadi soalnya bisnis esek-esek ya yang saya jalanin waktu itu gitu kan. Kalau saya nggak ada unsur pemaksaan kayak di rumah bordir yang ada tempatnya khusus untuk penjajahan seks gitu Pak. Nah ini kan lewat by telepon. Lu mau syukur nggak mau ya udah yang lain. Jadi semudah itu Iya. sebenarnya itu ya. Awalnya semudah itu ya. Sampai terus menjadi terbiasa, Iya. menjadi nyaman karena Nyaman. mudah ya. Mudah mendapatkan ya. Ada orang pesen, oh ada gitu ya. Nah, Mas setelah itu Mas tinggalkan salon kerja yang salon atau kerja yang serabutan masih tetap. Oh, Cuma menurut saya sih kalau bisnis esek-esek yang saya terjun sampingan juga nggak langsung inilah kerjaan aku sebagai mucikari gitu. Enggak. boleh tahu nggak Ya. berapa orang lah kira-kira yang ada di pegangan waktu itu? Soalnya berantai ya Pak. Ya, Kalau klien untuk itu. klien itu mungkin kliennya 10 modelnya 100. Satu manik 10. Itu sih ada sana punya. Ya ada. Terus duit itu ngalir ya, Jadi dia kadang rame kadang. tapi ada aja ya. Ya, Terus alhamdulillah. memberikan ke orang tua nyaman. Ya nyaman gak nyaman sih Pak. Orang tua tahu. Orang tua tahu cuma nutup mata nutup. Adik-adik tahu. Tahu. Adik-adik sekarang sudah lulus apa? Udah lulus sudah nikah alhamdulillah semua. Oh semuanya Sudah sudah. satu lagi semusuh. Hmm. Jadi tugas sampean yang penting sudah nikah, sudah plong ya. Terus ibunya gimana sekarang? Gak pernah telepon atau nggak pernah? Ya sedih sih. Bapak sekali ada saya. Ya paling saya dari sini doain ya semoga sehat. Telepon. Ya pernah video call itu kan biasanya ya baper gitu. Ya biasanya saya gitu yang kemarin ngasih uang untuk bulanan yang mingguannya hariannya lah semuanya kecukupan. Karena saya ya makanan lagi. Di dalam orang tua laki-laki. Jadi galau, jadi baper bapak. Mas, saya mau nanya nih Mas. Ketika Mas masuk di dalam LP sini, Ya. pertama kan ditaruh di polisi ya. Ya. Berapa hari itu? Pokoknya saya tuh dijemput sama polisi Bandar Iya. Lampung, Polresta Bandar Lampung. Ya. Jemput di rumah, nginep di Cikarang, sampai polisi Polresta Cikarang ya. Terus baru dibawa ke Taruh di Bandar Lampung, taruh di Polres. Berapa lama kira-kira? Polresta itu sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, terus mau ke LP. Ada bayangan apa ketika dari Polres? Ada bayangan apa? Bayangan sih
ya udahlah nasib gua hancur, udah serem kayaknya gitu. Serem seperti apa? Seremnya tuh seperti ya kayak ada di film-film aja sih Pak gitu kan. Yang Kita kan tahu belum lah ya. belum ngalamin istilahnya Hmm. penjara itu kayak gimana gitu. Jadi duk gitu. Masih ketemu pembunuh, ketemu semua penjahat kasarnya itu. Kita juga penjahat sih. Berarti waktu itu nggak merasa ya? Nggak merasa ya? Kenapa kok sangat merasa penjahat sih? Ya kita pun istilahnya ya munafik juga, kita punya saudara perempuan juga ya Pak gitu kan. Ya. Takutnya karma pasti ada. Waktu itu nggak kepikiran ke situ. Nggak kepikiran karena ya kedesakan ekonomi dan pergaulan aja Pak. Yang penting ada gua sekolah. Keluarga gua kecukupan. Nah, setelah masuk ke LP, terus di pintu pertama itu portir, ya P2U ya. Apa yang ada dalam pikiran sampean? Udah gak nyaman kok ya. Udah Udah apa gitu. udah nggak bisa mikir ya? Iya gak bisa. Ada beberapa orang yang sampean waktu itu satu rombongan. Ada berapa puluh orang, lumayan banyak. Ada 50 ya. Sekali Udah masuk. itu. Oh iya, karena COVID ya, jadi Iya. sekalian gitu ya, Belum. grup gitu. Pengadilan sidang gitu. Nah, Mas, setelah itu terus masuk ke kamar ya. Ya. Itu ada pemukulan? Alhamdulillah enggak Nggak ada pemukulan. ada sama sekali. Apa kata waktu pertama, dari pertama masuk terus sampai ke sebelum masuk ke kamar, ada nggak kata-kata pegawai? Kata-kata bijak sih ada Pak. Apa Kalau itu? ancaman nggak ada sih. Apa kata-kata? Kata-kata bijaknya ya kalian kayak diundang sini, jadi ngikutin peraturan di dalam Oh, sini. kalian tidak diundang di sini, Ya, kalian datang sendiri. ya. Ikutlah peraturan di sini. Oh gitu ya? Nggak semakin gini lah sampai nih. Kalian peraturan apa ini? Peraturan apa ini? Nggak dikasih tahu peraturan apa itu? Peraturan apa? Kasih tahu cuma ya garis besarnya itu. Apa itu? Cak? Kita ya ke ibadah gitu. Ke taklim, kegiatan-kegiatan musik, seni. Sampai dikumpulin sama laki-laki. Kayak gitu. Sampai nggak takut-takut. Takut Pak, dari pertama kali turun dari Polresta aja, turun dari penjara isolasi di atas pindah ke penjara, apalagi Rio penjara ini ya, Yopek. Rutan ini rutan. Ini rutan ya. Heeh. Wow. Wow gitu. Tapi nggak pernah disentuh sama kawan-kawan sekamar atau Alhamdulillah sama. nggak ada. Nggak ada. Yang tadinya ini kayak pembunuh ini serem gitu. Ternyata di balik pembunuh itu mereka juga ada dari penjara. Oh, baiknya apa juga? Ya baiknya mungkin mereka orang pada tobat di sini lah. Kenapa dia tobat katanya? Ya penyesalan doang. Kenapa dia nyesal? Itu dia nggak tobat dia punya Jadi sekarang ngebunuh orang. Kok bisa menyesal bunuh orang? Kadang-kadang tuh nggak menyesal loh bunuh orang karena dia memang dendam, karena dia memang harga diri dia jatuh gara-gara dia. Jadi saya terima nggak apa-apa, saya ikhlas, saya bunuh. Kan ada begitunya. Nah kalau saya tadi gimana? Kok bisa dia menyesal? Ya menyesali apa kayak kejadian apa itu kalau ngomong sini gitu, membunuh ceweknya jadi hamil. Ada ya? Ada cerita itu? Ada. Ceweknya Terus membunuh atasannya juga ada. gitu ya? Kalau dari ceritanya sih serem sih. Ceritanya serem. Tapi ketika setelah sehari, 2 hari, 3 hari, apa yang terjadi? Jadi kita sama-sama menyesali perbuatan kita masing-masing waktu di luar ya Pak. Ya saling mengenal, saling memahami atau bagaimana? Saling ya jangan sampai terulang lagi gitu. Terus pergaulannya gimana? Ketemu lagi di kabar itu lagi gimana ceritanya? Kok bisa sampai betah? Sempet betah sih nggak betah ya Pak.
orang ya, betah nggak di sini ya, nggak betah lah. Cuma menjalani gimana caranya kita berbaur sama napi-napi yang lain, bisa beradaptasi, bisa gimana caranya kita harus senyaman-nyaman mungkin gitu. Gimana caranya? Karena ya kehidupan di luar gemerlap, sini ya bersuram ya suram lah. Coba nggak tidur aja enggak. Kan di kamar itu kan nggak bisa keluar masuk, nggak bisa ditutup aja. Gimana? Kalau saya pribadi ya tidurnya itu paling 3 jam. Meskipun malam itu. Meskipun malam kayak psikis pasti kena apa? Kena apa? Ya gangguan kejiwaan. Agak-agak miring-miring. Miring gitu kan. Proses agak-agak miringnya ya lumayan kena gitu. Tapi proses untuk pemulihan ya keagamaan kerohaniannya alhamdulillah sih. Waktu di kamar itu kira-kira dalam satu kamar itu berapa kali berapa? Rapsel ini mana ya? Ini apa ya rapsel? 4 kali 4 kali ya? Atau 3 kali 4? Segini lah Pak. Untuk orang 25 orang. 25 orang segini nih. Ini nih. 4 kali 4. Iya. Oh, yang benar 4 kali 4. Rapsel Pak. Oh, 4 kali 4 Pas tuh. masuk dari Polrestat sini terus rapsel. 4 kali 4 itu. 4 kali 4 20 orang. Iya. Terus tidurnya kayak apa? Gini. Dempet-dempet. Kayak pinggang gitu ya? Kita pindah. Kok enggak takut? Ya takut dia udah campur aduk Pak, udah Enggak geli gitu. Biasanya kan ya jijik juga, apalagi kayak mandi, pup gitu kan, buang air besar gitu. Aduh ya Allah, ini bukan hidup gua gitu, bukan hidup saya gitu. Tapi jalanin aja lah. akhirnya bisa juga. Akhirnya Bisa juga. bisa juga. Yang saya mau tanya, ketika di ruang 4 kali 4 sempat nggak sampai sembahyang? Kalau untuk sembahyang sholat sempat Bisa. ya ganti-gantian. Saya pengen sembahyang waktu itu. Kayak kemana lagi Pak? Kita ngadu ke orang Oh, tua jauh. Jadi Yang paling ke atas lah. sempat sampai mau sembahyang ya. Nah, di dalam renungan itu, ketika sampai tidak bisa tidur, kan nggak bisa tidur katanya cuma 3 jaman. Iya. Satu hari itu 3 jaman, berarti kan melek terus nih. Nah, ketika melek terus sampai kepengen tidur tapi nggak bisa tidur, sampai sempat sembahyang. Ya kalau untuk sembahyang juga paling ya Allah gitu kan dari dalam hati ya Pak, ngucap sampai kapan ini kan sidang dulu kan, sidang baru pelimpahan jaksa aja. Saya bikin lengkap sih Pak, mikirin orang tua saya. Apa yang ada dalam pikiran sampai ketika saya merenung di 4 kali 4? Renungnya kok bisa sampai seperti ini dan jauh pula gitu kan. Salah apa aku ini enggak mikir gitu. Kalau salah pasti salah. Iya. Siapa tahu kan merenung, iya aku salah, ya, aku udah lagi, aku udah atau apa gimana? Kalau saya sih gini sih Pak mikirnya, ya mungkin ini udah muntah kali ya. Muntah akibat diri saya sendiri dan perbuatan saya selama ini di luar. Menyesali ya nyesel gitu pasti. Jadi kedepannya mungkin yang bisnis esek-eseknya mungkin dibuang, bisnis awalnya diangkat. Emang ada modal sampai? Ya. Emang ada modal? Kalau modal sih saya lebih baik ini ya Pak, modal uang nggak ada, paling modal Keahlian itu ya sampai bisa ya. keahlian. Biasa. Nah, setelah itu, setelah selesai sidang, sampai pindah kamar lah. Iya. Sekarang satu kamar berapa orang? Karena satu kamar 17 orang.
Berapa? 17. Nah, itu waktu yang 20 orang 4 kali 4 itu berapa lama? Itu seminggu. Oh, seminggu. Oh, Mapenali. Iya. Masa pengenalan lingkungan. Staf sel, Strapsel, AO, AO, terus isolasi, sempat isolasi. Kenapa isolasi? saling, ya ikutin peraturan sini. Oh, iya. Isolasi karena mungkin kena COVID, enggak? Enggak, Terus terus dari Peraling udah putus, pindah. ya. Sekarang luas. Alhamdulillah luas. Berapa kali berapa? Untuk kapasitas 17 orang, 20 orang juga cukup. Oh, 20 orang cukup. Maksudnya cukup kayak bintang-bintang lagi atau Agak kasih ini lah. berapa kali berapa luas? Untuk single kasur untuk single satu orang cukup. Maksudnya Maksudnya dulu kan pet-petan gitu kan, karena ada kasur dari pemerintah kan. Cukup. oh yang ukuran matras itu ya? Matras itu ya? Iya. Matras itu sekitar 1 meter kali 20 kali 2 meter ya? Iya. 80 lah, 80 kali. Oh, itu cukup ya? Dan itu tidak mepet-mepet ya? Oh, cukup ya? Nah, ketika di situ terus apa yang sampai rasakan setelah ada perubahan? Itu ketika putus baru ke situ. Iya. Nah, ketika putus, sebelum putus, sampean kan pasti, aduh, jangan cepat putus, berapa Iya. aku putus. Nah, ketika diputus, biar 4 tahun, 6 bulan, subsidiar 2 bulan, itu apa yang ada dalam pikiran? Langsung apa ya? Lemes ya? Itu lama itu ya? Lama itu. Satu hari aja di dalam ini kayak 4 tahun 6 bulan. Ini 4 tahun. Sampai istighfar astagfirullahaladzim. Tapi saya kembali lagi semangatnya karena ada di atas saya gitu. Ada yang di atas maksudnya? Ponisnya gitu, Vonis. barengan saya. Iya. 6 tahun. 6 tahun, ada yang 7 tahun. Oh, enggak ada ya? Nah, setelah itu saya dipindah kamar. Beda lagi orang-orang. Gimana cara sampai bisa bergaul? Ya alhamdulillah ya Pak, di sini saya dimana saya menjaga kaki dan saya itu ya harus ikutin aja alurnya di sini. Padahal di situ ada kasus macam-macam ya. Macam-macam. Kasus apa aja yang di kamar itu? Jadi kasusnya rata-rata narkoba, Terus Narkoba. seperti terus penggelapan, pembunuhan ada nggak? rumah nggak ada. Nggak ada. Ribut sampai meninggal. Oh, penganiayaan meninggal itu. Tapi mereka nggak ribut. Alhamdulillah enggak. Ketika di satu kamar, kenapa kok nggak ribut? Satu kamar yang berbeda-beda, suku yang berbeda, gayanya berbeda, caranya berbeda, kenapa kok nggak ribut? Mungkin ini ya Pak, sifat manusia kan beda-beda, ada yang temperamental, ada yang sabar, ada yang cepat gitu. Kita harus menghafalkan sifat satu sama lainnya. Harus apa? Menghafalkan lah si A gitu Menghafalkan. kan, orangnya darah tinggian gitu, jangan Ah. terlalu dituin. Oh, Gandain. itu jangan terlalu dicandai. Terus Ini sensitif ya. titik Seru sih. pengalaman ya. Heeh. Kamu bisa begitu karena kamu juga banyak orang-orang yang kamu kenal yang seperti itu juga banyak. Nah, sekarang itu biasa. Bagaimana kalau orang lain? Bisa jadi bisa kelahi ya kan, satu kamar, ada nggak di dalamnya kamu dengar ada yang kelahi? Untuk paling debat mulut pasti ada ya Pak. Tapi Hmm. kalau untuk debat fisik alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Ya, mungkin seandainya ada, takutnya akan dihukum lebih parah. Dihukum lagi. Tapi
pegawai-pegawainya gimana? Pegawainya friendly, dia kayak kawan, kayak saudara, nggak apa, nggak menunjukkan dia seorang pegawai, malah kayak saudara. Terus bayanganmu dulu pegawai LP, pegawai penjara itu, wah, itu terus sekarang dengan sekarang melihat sekarang, menyaksikan sekarang, terus terjun sekarang apa ya? Beda jauh tentu. Jauh banget lah. Yang saya takutin selama ini, ya kayak pas ya hutan gitu, penjara lah. Ternyata di balik kunci itu ada sisi positifnya dibanding negatifnya yang saya takutin. Positifnya yang ibarat dalam sholat, ibadah, ya di dalam mau ngapain lagi kalau nggak jalan. Apa yang terpikir sekarang ketika kamu sholat, ketika kamu ibadah, apa yang ada dalam Kira saya sih pengen balik, pengen balik, pengen pulang ya, pengen cepet balik. pengen cepat pulang, pasti orang itu pengen pulang. Tapi kenapa kok nggak mau buru-buru pulang? Maksud saya nggak mencoba mencari akal, kan banyak orang yang pengen pulang dengan bagaimana caranya melompat atau lari atau apa. Kenapa? Kalau saya pribadi ya, untuk orang yang mau kabur dari yang datang dari penjara, seperti yang paling bodoh. Yang bodoh kenapa? Jelas-jelas kita bersalah gitu. Kalau kita mau melakukan mau tindak kriminal lagi, ya goblok aja gitu. Kalau di sini juga kita nggak disiksa, nggak dianiaya, malah kita dibimbing ke jalan yang benar gitu. Supaya kita pulang nanti kembali ke masyarakat, diterima lagi sama warga-warga tetangga. Kan positif aja. Bodoh aja kalau mau kabur dari penjara. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Ya mungkin kalau saya pribadi, kalau saya ya rugi amat gitu. Proses kita masuk sini aja ribetnya nggak mau juga mencari. Kan kalau saya kabur gitu, pastinya DPO, pencarian orang, belum lagi keluarga. Yang ada kita nyusahin semuanya. Sampai punya aset untuk bisa para artis-artis yang dulu pegangannya, yang dulu apa namanya, apa yang saya bilang itu, Kalau tewas bang, ya talent itu, kenapa kok berpikir kalau saya bebas saya tidak mau lagi lah? Kenapa kok begitu? Tadi padahal itu kan prospek untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi, tapi dengan hati-hati sehingga saya akan lebih bagus lagi. kalau gini ya Pak, ya, posisi sekarang saya ini tulang apa? Ya rumah tangga mengganti bapak kan udah kelar semuanya gitu. Paling hidup buat saya nyokap paling cukup lah. Untuk memperkaya di dunia di dulu nggak bakalan kaya menurut saya. Kenapa kok nggak bakalan? Karena di panas ya Pak, ada gitu. Emang kamu pernah alami apa kok sampai bilang uang panas? Dulu sih bukan, sekali lagi bukan masalah bersyukur enggaknya gitu ya. Dulu gaji di counter 1 juta kayak cukup gitu. Tapi kok ini lebih berkali lipatnya penghasilan saya, kok nggak cukup terus gitu. Pernah ada masalah pas lain? Ya? Pernah ada masalah pas lain juga? Masalah gimana? Apa kok sampai bilang ini uang yang saya terima Oh, iya. panas? Karena apa ya, hasilnya ya dari hasil kan halal ya, kan haram. Ujungnya haram ya. Iya lah, jalannya ya kalau Uang uangnya lendir, uang lendir. uang bisnis lendir. Iya iya iya. Namanya uang garis besar ya, istilah namanya penghasilan dari jalannya haram pastinya udah berkah. Udah tahu itu ya. Udah tahu. Itu tahu dari mana itu?
Kalau ada perjalanan ini. Di LP ya. Meskipun tidak dikasih ceramah, lama-lama terbayang juga ya, kepikiran juga ya, oh ini tidak bagus, gitu ya. Misalnya di LP itu tidak ada pembinaan, tidak ada keterampilan, apa juga orang itu bisa sadar? Karena yang nggak ada ya. Iya. Mungkin makin hancur lagi. Kenapa mungkin? Makin hancur kenapa? Ya mau ngapain lagi gitu, masa makan tidur. Tapi kan seperti sampaikan tadi, aku terpikir juga bahwa merenung ini salah. Meskipun nggak ada dibina, nggak boleh gini, ini harus begini, harus dikasih pembinaan, dikasih saran, dikasih nasihat. Tapi pikiran juga, iya salah, iya bagus. Karena ada pikiran begitu. Karena kalau nggak ada pembinaan gitu kayak kerohanian, kesenian, ya kegiatan yang positif gitu, kita kan kita udah kena nih Pak dari proses perjalanan menuju rutan. Seandainya kita dibiarkan nggak ada bimbingan dari pegawai gitu, yang ada kita makin hancur ya istilahnya. Kemarin gitu kan, gua udah maling handphone, kenapa nggak sekalian duitnya gitu kan, pikir. Ya, mungkin ada yang depresi bunuh diri mungkin. Banyak gitu ya. Iya. Coba untuk bunuh diri. Ya alhamdulillahnya ya karena ada bimbingan kesenian, kerohanian, kita belajar untuk diingatkan. Oh ada begini ya. Oh kalau begitu begini ya. Gitu ya kira-kira gitu ya. Kepingin ada pernah nggak adik atau kakak berkunjung ke sini? ya berhubung corona ya Pak, dari awal sampai sekarang nggak Nggak ada. Tapi dia tahu tahu saya masuk di sini. kan dia juga di rumah. Oh iya, takutnya di rumah. Iya. Cuma kalau kita telepon sama video call sama di besukan beda ya Pak. Sekarang saya juga sedih gitu kalau ngeliat teman-teman ini gue di besuk 2 tahun juga belum keluarga, apalagi ibu. Pernah nggak ibu itu mengingatkan kamu kerja seperti itu Pernah, bahkan sering gitu kan. apa dia bilang apa? Ya kalau udah adik-adik udah lepas semuanya, udah berhenti kejadian seperti ini. Dia pernah ngomong seperti apa? Ya siapa sih Pak orang tua mana yang mau anaknya? Dia ngomongnya seperti apa? Jadi contohnya gini gitu kan, kalau ada yang halal kenapa nggak diambil? Oh. Kapan sampai kapan? Iya. Begini. Terus apa jawaban saya? Dia masih jawabannya naluri seorang ini ya Pak. Udah sih yang penting ini. Waktu itu ya. Nah, Waktu itu. Nah sekarang ini mengandai-andai. Andai-andai. Saya ibu kamu. Saya ibu kamu. Saya ingin menyampaikan gimana kabar di penjara kemarin. Nah, apa jawaban? Ini ibumu. ya aduh Pak nggak bisa ungkapan kata-kata. Ya paling sujud, cium kaki orang tua, dan orang tua itu maaf bersama ingin saya jalani. Kamu pernah mendoakan orang tuamu dan Lalu apa yang kamu doakan? sehat, Sehat, apa lagi? ya, sehat aja Pak.
seterusnya selebihnya yang pasti dari yang terbaik ya Pak. Coba sekarang kamu doain orang tuamu. Saya mengamin. Coba silakan. Seperti kamu berdoa, saya yang amin. Gak bisa Pak, pokoknya di dalam hati. Aduh, nggak bisa ngomong takutnya nangis apa? Biar plong, biar kita ini loh. Kenapa aku nggak bisa? Karena apa ya? Kalau doa bagi saya ya natural aja. Iya, natural aja. Nggak apa. Ini udah ini Pak, udah baper deh. Nah, semua. Soalnya pernah ngomong orang tua sebelum dibawa ke sini, jangan tangisin anak laki-laki. Sama anak laki-laki. Laki-laki. Merasa laki-laki. Gimana? Kapan kamu kadang-kadang merasa sakit? Untuk saya pribadi ya, yang kecil saya itu kan, mungkin akibat ditinggal orang tua laki-laki gitu, sama orang tua perempuan ya istilahnya ala kadarnya perempuan untuk merawat segitu banyaknya anak. Jadi Kamu sesali enggak sekarang ini sampai kamu hidupmu sekarang ini kamu sesali? untuk menyesal pasti ada ya Pak. Maksud menyesal cuma udah nyaman. Nyamannya gimana maksudnya? Nyamannya ini jadi diri gua gitu, jadi diri saya gitu. Jadi kalau disuruh laki-laki gitu nggak bisa. Ya, maksud saya kehidupanmu sekarang ini kamu di penjara dan kamu sekarang ada di sini. Kamu pernah sesali enggak jalan hidupmu? Sesali pasti Pak. Sesali pasti. Jadi kenapa lu gua nggak dengar omongan nyokap? Tapi kalau enggak begitu, saya nggak dapat upaya, saya nggak bisa membantu. Nah itu dia Nah, gitu itu kan. jadi gimana? Di satu sisi kan ada gitu kan. Satu sisi aku gimana? Nyesel banget gitu kan. Kenapa sih gua ambil untuk pelaku ini gitu kan? Kenapa sih ambil? Tapi pelan nih itu dia muntah hasil dari umur 23 ya sampai sekarang lumayan. Jadi apa yang kamu dapat di LP ini? LP ini yang saya dapat banyak saudara tentunya. Terus yang tadinya sholat juga belum gitu kan, lima waktunya ya alhamdulillah. Masih terus nanti. Kalau sudah bebas pasti Ya terus. kewajiban muslim wajib. Tidak iya aja. Tidak iya. Ya setidaknya doain aja gitu kan, pulang SD nikah sama wanita. Apa yang kamu dapatkan? Saya dapetin di sini ya baik semua sih Pak. Alhamdulillah, terutama sih akarnya agama sih Pak. Saya dapetin di sini. Ya persaudaraan semakin banyak, kenal manusia yang tadinya penjahat. Oh ternyata di balik kejahatan mereka itu ini toh gitu kan. Tersembunyi Nah, hal-hal yang manis, hal-hal yang rupanya, nah gitu ya, rupa sama, gitu. Apalagi kira-kira? ya intinya mau berubah aja yang lebih baik lagi. Emang kemarin ya? Masya Allah ya. Berubah gitu.
kan nggak pasti godaannya nanti kalau dari sini pasti berkembang lagi. Nah, terus ya mungkin menghindari. Caramu kira-kira apa ya? Cara menghindari? Caranya jangan main lagi sama mereka orang yang berbau bisnis. Emang bisa? Kamu bisa? Insya Allah ya Pak. Hah? Tapi yang nggak tahu juga sih. Karena ya itulah godaan kita habis pulang dari pondok lah ini. Kamu udah kepingin berangkat ke tanah suci? Gini, Belum. belum berani. Kenapa? Karena di saya kotor. Justru di sana kan dicuci banget kan? Kalau untuk mencuci. Dilihatin. Oh, kayak gini ya saya ya. Kan begitu barangkali kan di sana. Barangkali ya di sana. Kan lebih bagus, lebih bersih sekalian. Udah. Cuma rata-rata ya teman saya juga pada umrohnya itu bukan setiap tahun sekali ya. Ada yang 6 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ini yang ibadah apa ya? Naik traveling, healing. Bukan menambah lebih baik lagi, nambah Tapi kan biasanya kalau sekali 2 kali itu pertama sekali itu teringat kan, terngiang kan, ketika ibadah terngiang. Setelah itu terserah Anda gitu kan. Kalau saya sih pengen tanah suci baru lokal. Oh, barang nyokap. Kenapa kok pengen banget? Ya cita-cita saya sih Pak. Pengen umrohin lokal. Kalau gitu cari duit dulu dong untuk nanti setelah baru umroh. Padahal dulu sebenarnya ada ya. Bukan ada lagi ya Pak, cukup lah. Oh gitu ya. Ya itu dia duit saya tadi makan jin. Duit saya dimakan jin. Dulu cukup tapi tidak ada tergerak ya. Tergerak untuk ke agamaan, ke apa ya? Ke tanah suci. Sekarang gimana kalau sekarang? Terus sekarang saya pengen umrohin. Nyokap bareng kalau sama nyokap gitu. Tapi bareng atau nyokap aja? Aku belum berani ya. Saya berani. Saya takutnya apa? Takut kena azab katanya. Itu enggak? Itu yang udah dalam mikir. Kalau saya belum benar-benar dicuci di sini gitu, belum berani. Apa ini belum bersih betul ini dicuci jangan di sini. Dia masih teringat ya masa lalu gitu. Manusiawi lah itu kan nanti manusiawi ketika di luar manusiawi juga tergoda lagi kan, manusiawi juga namanya orang kan manusia kan, karena kebutuhan kan yang kadang-kadang di luar nalar kita, akhirnya kita apalagi yang kamu dapatkan ketika kamu di penjara dulu? Kalau menurut saya ya di dalam penjara ini kita bersyukur aja. Bersyukur sih Pak. Oh, lebih bersyukur malah pasti penjara itu bersyukur. Bersyukur tuh istilah suatu saat kan keluar dari penjara ini ya. Dulu kan dapat duit 1 perak tuh. Cukup. Sekarang benar-benar harus bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih diberi bisa diberi umur. Nanti bisa ketemu sama ada bersyukur itu ya, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Bersyukur cuma dari lisan doa apa ucapan doang percuma ya Pak kalau kita ngejalanin. Ada adik-adik perempuan. Berapa adik? Waktu jalanin kerja sebagai mami itu ya kepikiran ya nanti ada
gembala gitu kan. Pikiran sih Pak, Pikiran dari hati kecil ya Bang, pasti kepikiran. kecil, Aduh, Bang, jangan sampai kamu ke keluarga saya. kecil, nggak hilang gitu aja. Terus habis itu sekarang kalau seandainya rumahnya bala itu muncul setelah sampai sudah keluar dari dunia itu, nggak tahunya Tuhan memperlihatkan banyak anak kamu yang punya masalah seperti itu. Ya disesali pastinya ya Pak. Ya untuk berlapang dada dan mengikhlaskan. Semudah itu. Ya, tapi kan itu teori ya, tapi kenyataan pasti nggak terima. Pasti nggak terima lah istilah. Kok bisa terjadi ke anak keluarga saya gitu. Karena terjadi kepada diri saya ya. Dan Nauzubillah min dzalik dan sampai. Kan bisa jadi kalau kata ibu saya itu doa itu dikabulkan, tapi kapan doa itu dikabulkan mungkin setelah kita meninggal. Jadi yang menerima anak kita, cucu kita, anak balak juga begitu. Balak mungkin tidak kita terima, tapi saudara kita yang menerima, anak kita yang menerima, atau cucu kita yang menerima. Nah sekarang sampai pahami itu kan, nah, apa yang disampaikan? Mengikhlaskan, Ya, gimana? mengikhlaskan aja. Ikhlaskan aja. Bisa ngomong sekarang sampai ini, Iya. mengikhlaskan saja. Kenapa kok sampai mengikhlaskan? Ya karena ya jangan ngambil manisnya doang dong, pahitnya juga harus. Pahitnya harus diterima ya. Mau tidak mau ya rela ya. Berani berbuat, Punya tanggung jawab. berani tanggung jawab. Itu kira-kira ya. Kayak firasat kayak saya kan yang kurang kasih sayang bapak gitu kan. Dan kasih aja ya kalau kita berbuat salah, dosa gitu kan, mau keluarga atau bisnis kerjaan saya, jangan sampai karma ini berlaku. Bukan karma ya, ini bukan salah bapak saya gitu kan, yang meninggal duluan, ninggalin saya dan keluarga saya, ini salah dari saya. Jadi jangan sampai bapak saya masuk neraka jahanam gara-gara perbuatan saya. Gara-gara perbuatan. Kalau gitu doakan deh orang tua apa ya? Ya doakan di apa? Doakan surga. Sesimpel itu. Ya, panjang lah Pak. Ya poin-poinnya aja. Jauhkan balak karena perbuatan gini. Apa? Apa yang ingin kamu sampaikan sebelum kita tutup obrolan kita? Yang saya sampaikan ya untuk semuanya ya, kalau mau baik baik sekalian, kalau mau jahat nanti apa ya, intinya berbuat baik aja lah. Kalau mau jalan putih putih sekalian, kalau jalan hitam hitam sekalian. Hitam sekalian. Ya, jangan nanggung. Jangan nanggung. Ini Nah. kamu nanggung. Ya, mungkin nanggung ya Pak. Ya nggak nanggung juga sih. Yang hitam ya ujung-ujungnya masuk penjara. Kalau putih mungkin masuk tanah suci mungkin Iya. ya. Jangan menyentuh dunia malam aja. Jangan ingin tahu. Jangan Oke. ingin tahu. Jangan ingin tahu sekalian. Jangan ingin tahu. Coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ujung-ujungnya masuk penjara. Gitu aja. Sedih itu sebentar. Karena tidak
akan pernah kamu sedih terus. Pasti ada kalanya kamu bahagia, ya kan? Bahagia juga tidak selamanya kamu bahagia terus, karena ada kalanya kamu bersedih. Terimalah ketika bersedih, terimalah biasa saja. Ketika kamu bahagia, terimalah bahagia itu biasa saja. Karena kadang bahagia sebentar, kadang sedih sebentar. Tidak pernah ada sedih terus sedih atau bahagia terus bahagia. Nggak akan ada. Tuhan itu maha adil. Kadang dikasih bahagia, kadang dikasih sedih, dan itulah manusia. Tinggal bagaimana kita menempatkan kapan ketika kita diberi bahagia, kita harus juga ingat yang sedih. Ketika kita diberi sedih, jangan terus bersedih terus, karena kadang kita juga bahagia. Nikmat pada waktunya. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Kita ingin terus berbuat terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Aku rasa itu deh yang bagus sebenarnya. Jangan menyesal karena ini sudah jalan. Saya tidak mau melihat yang belakang-belakang. Boleh melihat hanya sekilas aja untuk evaluasi. Saya kepingin tetap menatap masa depan terus baik. Saya tidak mau melihat orang-orang yang buruk terhadap saya. Saya melihat orang-orang baik terhadap saya, sehingga saya ikut baik, sehingga saya berharap saya bisa itu. Saya berharap yakin pada diri sendiri bahwa sampai bisa. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Tuhanmu tidak bersalah. Kita saja yang barangkali tidak paham apa maksudnya Tuhan. Karena kita tidak banyak belajar tentang bagaimana ketuhanan. Kita tidak banyak belajar bagaimana Tuhan terhadap kita. Kita tahunya seperti kita aja yang paling hebat. Padahal Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha pemberi, dan Tuhan yang memiliki kita. Kenapa kita tidak selalu berkaca kepada Tuhan? Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, sehingga kita terus jadi hamba Tuhan. Allah itu memang pencipta kita. Tapi kehidupan ini kita yang mengelolanya. Tapi apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu selalu berdoa, ya Tuhan, berilah kemudahan, berilah kemuliaan dengan ridho-Mu ya Tuhan, dengan ridho. Jangan sampai lupa dengan ridho, karena semua kalau Tuhan tidak ridho, semuanya akan rusak. Kira-kira